Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9, di situ tertulis, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan berkata tidak atas rencana kita, maka kita perlu menyadari bahwa itu berarti ya untuk setiap janji dan rencana Tuhan yang lebih baik untuk terjadi dalam kehidupan kita. Sewaktu saya mengalami halangan dalam pelayanan di kota Bandung, dan tempat yang kami pakai di sebuah gedung tidak bisa lagi kami gunakan untuk kegiatan ibadah. Saat itu saya sempat merasa bingung apa tindakan yang perlu saya lakukan. Pada waktu itu Tuhan sedang berkata tidak untuk rencana saya, tapi Tuhan sedang berkata ya untuk rencananya terjadi dalam hidup saya. Dan saya pun kemudian mengerti bahwa ternyata Tuhan punya rencana untuk membawa saya melayani di kota Praha yang jauhnya hampir 11.000 km dari Bandung. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9 ini, firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Rencana kita belum tentu adalah rencana Tuhan. Dan karena itu saudara, kita perlu mengerti bahwa ketika Tuhan berkata tidak untuk rencana kita, maka Tuhan sebenarnya sedang membawa kita kepada keadaan yang lebih baik menurut rencananya. Rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih indah daripada rencana kita. Sekalipun kita berpikir bahwa apa yang kita rencanakan itu sudah sangat baik dan sangat indah menurut pemikiran kita. Ketika Tuhan berkata tidak atas rencana kita, maka jangan kita menjadi kecewa, tapi bersukacitalah karena yang lebih baik sedang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan berkata tidak atas keinginan kita, maka ketahuilah bahwa kita perlu mengubah haluan dan melangkah menurut keinginan Tuhan. Ketika Tuhan berkata tidak atas doa kita perlu menyadari bahwa itu bukan berarti penolakan, tapi Tuhan sedang membawa kita pada sebuah jawaban yang jauh melebihi dari apa yang kita dapat pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana situasi hidup saudara saat ini? Apakah saudara sedang merasa bahwa Tuhan sedang berkata tidak kepada saudara? Mungkin itu berkaitan dengan calon pasangan hidup saudara, atau studimu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, atau rencana-rencana lainnya dalam hidup saudara. Sadarilah saudara, bahwa walaupun Tuhan berkata tidak, tapi Tuhan sebenarnya sedang berkata ya untuk rencananya yang indah terjadi atas hidup saudara. Mari kuatkan hati kita, tetap bersukacita dan jangan kecewa, sebab Tuhan punya rencana yang baik, yang jauh lebih indah buat kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu membukakan mata rohani kami, memberikan kami pengertian yang sungguh kami seringkali tidak mengerti, bahwa Tuhan punya rencana yang baik, jauh melebihi apa yang dapat kami pikirkan dan bayangkan. Kami sadari pada saat ini bahwa ketika Tuhan berkata tidak atas keinginan kami, atas doa kami, atas rencana kami, maka itu berarti ya atas janji-janji Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap janji-Mu yang baik, rencana-Mu yang indah dan sempurna, itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sedang membawa kami untuk masuk ke dalam penggenapan dari setiap rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami menyerahkan segala rencana,
dari kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, membawa kami kepada kemenangan untuk mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari selalu bersuka cita untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.